Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan aliran eksistensialisme. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsuma Wardah dengan NIM 2312030117. Di sini saya memiliki 4 subbab materi. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan aliran eksistensialisme. Yang kedua, sifat-sifat filsafat pendidikan aliran eksistensialisme. Yang ketiga, implikasi filsafat pendidikan aliran eksistensialisme. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pengertian filsafat pendidikan aliran eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eks yang artinya keluar, dan sistensi yang diturunkan dari kata kerja sisto atau berdiri, menempatkan. Oleh karena itu, kata eksistensi diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Eksistensialisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat yang menganggap bahwa eksistensi manusia harus diutamakan daripada esensi atau substansi manusia. Sartre 2005. Sifat-sifat filsafat pendidikan aliran eksistensialisme, yaitu yang pertama, eksistensialisme pada dasarnya adalah gerakan protes terhadap filsafat barat tradisional dan masyarakat modern. Yang kedua, eksistensialisme menolak untuk bergabung kepada suatu aliran. Mereka menolak watak teknologi totalitarianisme yang impersonal. Yang ketiga, eksistensialisme membahas soal-soal kedudukan yang sulit dari manusia. Yang keempat, eksistensialisme menekankan kesadaran, ada atau being, dan eksistensi, nilai kehidupan nampak melalui pengakuan terhadap individual, yakni I, aku, dan bukan it. Yang kelima, eksistensialisme percaya bahwa tak ada pengetahuan yang terpisah dari subjek yang mengetahui. Yang keenam, eksistensialisme menekankan individual kebebasannya dan pertanggungjawaban. Keenam, seperti Nietzsche, Sartre mengingkari adanya Tuhan. Manusia tidak diarahkan, ia menciptakan kehidupannya sendiri, dan oleh sebab itu ia bertanggung jawab seluruhnya atas pilihan-pilihannya. Aplikasi filsafat pendidikan aliran eksistensialisme terhadap pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut eksistensialisme adalah agar siswa memperoleh pengalaman hidup yang luas dan komprehensif dalam segala bentuknya, sehingga dengan kebebasannya ia mampu wujudkan diri pribadinya sebagai manusia. Tujuan-tujuan khusus pendidikan yang penting bagi penganut eksistensialisme adalah untuk yang pertama, mengembangkan penyadaran diri secara individual. Yang kedua, menyediakan kesempatan kepada individu untuk bebas menentukan pilihan-pilihan etis. Yang ketiga, mendorong pengembangan pengetahuan diri atau self-knowledge. Yang keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab diri pribadi atau self-responsibility. Dan yang terakhir, membangun rasa komitmen individual. Kedua, kurikulum pendidikan eksistensialisme akan mengutamakan suatu kurikulum aktivitas, minat peserta didik sebagai dasar perencanaan aktivitas, kebebasan yang penuh dari peserta didik untuk belajar secara individual maupun secara kelompok. Kurikulum yang didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan yang dekat, mengakui perbedaan-perbedaan pengalaman individual peserta didik. Selanjutnya, metode pendidikan. Menurut para filsuf eksistensialisme, pendidikan hendak dilaksanakan dengan teknik-teknik pembelajaran non-direktif. Karena itu, kepastian dan rincian pelajaran yang direncanakan atau direkayasa secara ketat tidaklah penting. Alasannya, rencana pembelajaran yang sudah disusun atau direkayasa secara ketat akan menjadi pemaksaan minat dan nilai-nilai orang dewasa atau pendidik terhadap peserta didik. Peranan pendidik dan peserta didik, pendidik atau guru. Penganut eksistensialisme harus berperan sebagai pembimbing. Karena itu, harus demokratis. Guru tidaklah boleh memaksakan tujuan-tujuan pribadinya kepada peserta didik atau siswa, dan pendidik atau guru harus terus membuat rencana-rencana secara demokratis dengan para peserta didik atau para siswa atas dasar kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik. Kesimpulannya yaitu, filsafat pendidikan aliran eksistensialisme menekankan 3 poin. Yang pertama, manusia sebagai subjek. Yang kedua, kebebasan dan pilihan. Dan yang terakhir, tanggung jawab personal. Terima kasih yang sudah menonton.